Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BNJ, kali ini kita akan bertemu lagi di ruang publik, tentu dengan tagline mendengar, berbicara, dan berbagi. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang ngobrol santai bareng founder IES Indonesia tentang bagaimana suara muda ini dapat membuat dampak nyata dalam masyarakat dan bagaimana IES Indonesia berperan dalam memperdayakan suara muda. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, langsung dua di sebelah saya. Yang pertama itu adalah Muhammad Abrar Putra Siregar, founder IES Indonesia Kalimantan Utara, dan yang kedua adalah Andika Januari selaku IES Indonesia Kalimantan Utara. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Masih tetap semangat, Mas ya. Kita seorang pemuda harus selalu semangat ya. Baik, Mas, kita langsung aja ke pertama nih tentang tema yang hari ini kita angkat adalah suara muda dampak nyata. Bisa dikenal nggak sih sedikit, Mas, tentang IES Indonesia itu apa sih? Bisa dijelaskan ke masyarakat? Terima kasih Mas Saiman dan juga dari teman-teman BNJ ya, Kalimantan Utara. Dalam hal ini adalah perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Abrar Putra Siregar. Saya dari founder IES Indonesia yang merupakan platform kepemudaan yang ada di Kalimantan Utara. Saat ini kami sudah ada sekitar 150 relawan yang bergabung di IES Indonesia, dan kemudian kami juga ada berbagai inovasi. Jadi pentahelix stakeholder kami tidak hanya community saja, akan tetapi kami juga menghimpun beberapa seperti pemerintah Kota Tarakan ataupun Kalimantan Utara dan juga stakeholder-stakeholder lainnya. Nah, dalam hal ini kepemudaan menjadi tulang punggung utama kami dalam berkegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya, Mas. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi ujung tombak kami. Ada 4 pilar, yaitu adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, jadi setiap dari 4 pilar itu kita memiliki program-program masing-masing, program unggulannya seperti itu. Jadi contohnya seperti kegiatan pendidikan. Nah, itu ada namanya kami kegiatan pendidikan perbatasan, kemudian ada literasi, bahkan kami sudah memiliki taman bacaan masyarakat IES Indonesia. Berarti ini lebih khusus ke anak muda, tapi dengan 4 pilar tadi itu ya yang akan dilakukan oleh IES Indonesia. Nah, Mas, untuk motivasi sendiri untuk mendirikan IES di Indonesia itu apa? Timbulnya sebabnya karena apa nih? Ya, kita lihat bahwa Kalimantan Utara itu akan menjadi emasnya Indonesia. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan banyaknya infrastruktur yang saat ini terbangun di Kalimantan Utara, kemudian ada beberapa akses pendidikan yang menjadi poin utama kita bahwa pendidikan merupakan sektor yang paling paling utama dalam pengembangan baik itu sumber daya manusia ataupun nantinya pengembangan infrastruktur. Oleh sebab itu di kegiatan-kegiatan kami yang bersifatnya menginspirasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifatnya peningkatan upskilling, nah ini merupakan program utama yang kami lakukan untuk anak-anak muda yang ada di Kalimantan Utara seperti itu. Dan dalam kegiatan-kegiatan kami juga pastinya terhubung dan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tarakan, dengan perusahaan yang juga menjadi mitra-mitranya kami, dan juga anak-anak muda yang ada di Kota Tarakan itu sendiri. Oke, terus Mas, tentunya ada pikiran yang mungkin timbul dari IES ini tentang bagaimana untuk mendapat suara anak muda itu sendiri untuk bergabung ke IES ini, terutama tadi dalam bidang pendidikan itu kan sangat strategis sekali. Bagaimana dampak dari suara pemuda itu sendiri? Ya, sebenarnya teman-teman pemuda ini kan harus diberikan kesempatan dan juga teman-teman pemuda ini hanya memiliki semangat yang luar biasa, kemudian keberanian yang sangat luar biasa, dan anak-anak muda di Kalimantan Utara khususnya ya yang udah kita lakukan pembinaan itu lebih kurang ada 150, termasuk relawan anti narkoba bahkan kan. Nah, ini mereka ini sebenarnya ketika kita sudah memiliki wadah, udah kita wadahi, udah kita fasilitasi, ya di sini mereka baru terbentuk nih. Karakternya mereka, exposure-nya mereka seperti apa, keahliannya, potensinya. Di sini barulah
tugas-tugas dari kami sebagai wadah itu memberikan kesempatan-kesempatan sesuai dengan pos-posnya. Ada yang berminat terkait teknologi, ada berminat terkait pendidikan, ada berminat terkait lingkungan. Nah, ini contohnya ada Saudara Dika nih, nah, tim dari kita dari IAS Indonesia, dan Dika juga punya peran yang cukup luar biasa di Kaltara ini ataupun di Kota Tarakan ini, dan bisa membawa nama Kaltara di kancah internasional. Itu kan sebuah kebanggaan ya, bukan hanya kebanggaan bagi diri kita sendiri, tapi bagaimana Kaltara ini bisa terpublish dengan baik di kancah negara. Makanya kami juga ada program nih Mas, program ASEAN Innovation Connect. Nah, ini untuk Brunei, dan pemimpin untuk program ASEAN Connect itu kita, IAS Indonesia. Jadi nanti di bulan Oktober kami akan melaksanakan sebuah konferensi internasional yang terdiri dari 3 negara, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Semuanya fully funded itu. Indonesia yang akan membiayain teman-teman itu untuk berangkat ke Indonesia. Wow, luar biasa sekali IAS Indonesia ini. Ternyata nanti akan ada konversi internasional yang akan menggabungkan dari 3 negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin untuk bagaimana kedepannya anak muda ini betul-betul bisa menjadi agen perubahan, tentunya di tidak hanya di masyarakat tapi di negara masing-masing itu sendiri tadi. Oke Mas, selanjutnya ini bagaimana kita memperdayakan suara muda untuk membuat satu perubahan, karena anak muda ini kan juga bisa dikatakan sebagai agen perubahan ya. Itu dari sendiri seperti apa? Nah, ini ada sukses story nih. Saya punya Dika. Nah, ini Dika bisa bercerita dari awal mula kita coba lakukan berbagai kegiatan-kegiatan upskilling. Nah, ini Dika coba bisa menyampaikan peran dan juga strategi, ya kan, bagaimana kita bisa tidak hanya berdaya tapi kita juga memiliki prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Ini Dika ini pernah mewakili dari Indonesia ya, dari Indonesia untuk 5 negara bahkan. Wow, untuk 5 negara sebagai manajer project di ASEAN. Nah, ini Dika nih bisa coba menyampaikan apa namanya inspirasinya ya di 5 negara. Oke, kita ke Bang ini pada Andika Januari, bisa sedikit menceritakan inspirasi apa yang selama bergabung di IAS Indonesia. Silakan Mas. Baik, terkait dengan IAS Indonesia ini sebagai wadah inovasi untuk negeri, tentunya itu sebuah slogan dari kita. Jadi IAS Indonesia ini memang terbentuk dari sebuah inisiator dan juga inisiasi dari Pak Founder tentunya ya, yang dimana ini berawal dari semangat pemuda ya, tentunya semangat pemuda. Dan tadi sempat disinggung terkait dengan project manager, saya alhamdulillah berkesempatan ini ke asahan sebenarnya, asahan kreativitas, kemudian inovasi yang berasal dari IAS Indonesia juga salah satu tentunya, yang dimana saya berkesempatan dalam bagian Indonesian Star Entrepreneur Leadership Program mengikuti Global Business Challenge sebagai delegasi, sebagai komite panitia, dan tentunya sebagai project manager, di mana membersamai dengan 5 negara dari saat itu. Untuk mahasiswanya juga mahasiswa Indonesia, jadi tidak hanya dari Universitas Borneo Tarakan, saya kebetulan dari Universitas Borneo Tarakan, tetapi juga dari Universitas Indonesia, kemudian juga dari Universitas Pajajaran, IPB, dan banyak sekali kita berkolaborasi di sana. Dan ada conference juga, lomba seperti contohnya conference internasional di Malaysia dan Singapura. Kita sounding ke beberapa kegiatan yang dimana itu sociopreneur juga, jadi kita tidak hanya kepada entrepreneur dari semangat kewirausahaan, tetapi juga sociopreneur, keberdampakan. Dan inilah yang dibuktikan di IAS Indonesia, di mana di IAS Indonesia ini inovasi-inovasi berawal dari pemikiran pemuda yang memang kreativitas tidak dibatasi di sini. Di IAS Indonesia kita berkembang begitu pesat dengan semangat tentunya dari gebrakan-gebrakan baru, jadi tidak hanya terfokus kepada satu inovasi, tetapi inovasi berkelanjutan, inovasi yang sustain dan juga bisa memberikan dampak kepada masyarakat lewat literasi, lewat pendidikan, lewat kesehatan, kemudian juga dari lewat ekonomi kita dilatih untuk bagaimana sebagai orang yang berwirausaha, pemikiran yang berwirausaha, dan juga tentunya dilatih untuk bagaimana sebagai orang yang berwirausaha, pemikiran yang berwirausaha, dan juga tentunya bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar. Wow, keren banget nggak sih pemirsa? Itu tadi inspirasi yang disampaikan langsung Mas Andika Januari selama berada di IAS Indonesia. Tentunya banyak sekali inspirasi yang ada di IAS Indonesia ini
untuk bagaimana seorang pemuda itu bisa menyuarakan suaranya, baik itu lewat pendidikan maupun bidang-bidang yang lainnya. Oke, kita kembali ke Mas Abrar, yang bagaimana sih strategi memberdayakan pemuda itu sendiri dan inovasi sosial maupun lingkungan? Ya, makasih Mas. Jadi tidak mudah ya kan, kita ngelihat zaman sekarang Gen Z, Alpha, milenial gitu ya, untuk bisa bosakan mengajak, ya kan, untuk mereka melihat saja itu hal yang udah cukup sulit karena mereka memiliki dunia-dunia yang berbeda. Nah, dalam hal ini tadi yang di awal saya sampaikan, saya memberikan kesempatan dan wadah buat mereka karena mereka punya keberanian yang luar biasa. Dari kesempatan, dari wadah tersebut, dari yang ibaratnya yang mereka tidak tahu kita kasih tahu, di sini mereka merasa nyaman. Ketika mereka sudah rasa nyaman, kemudian ada satu yang mungkin terlupakan, itu yang harus kita berikan. Contohnya adalah achievement, penghargaan, apresiasi. Nah, itu yang perlu kita berikan kepada teman-teman. Karena apa? Karena ketika dia telah diberikan sebuah achievement ataupun sebuah apresiasi ya dari kita, itu mereka akan merasa bahwa mereka tuh dihargai. Nah, ketika anak-anak muda ini dihargai, karya kecilnya sekalipun dihargai, ini akan menjadi sebuah hal yang besar baginya dia. Wow. Gitu. Itulah memotivasi diri dia untuk, wow, untuk saat ini saya harus berbuat. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan kalau bisa 1000 kali langkah dia akan bisa mencapai hal itu. Ketika sudah mendapatkan sebuah hal yang paling besar di dalam hidup dia, saya rasa mereka tidak akan melupakan bahwa tidak ada rasa lelah ya, tidak akan ada rasa lelah untuk misalkan berbuat apapun. Nah, ini kami buktikan bahwa per hari ini kami telah mendominasi untuk perlombaan inovasi teknologi tepat guna. Wow. Dan didominasi oleh teman-teman AIS Indonesia. Dan ini menjadi satu hal yang cukup menarik nih bagi saya sendiri. Ternyata dari hal-hal yang kecil yang kami, ide-ide hal kecil kami, ketika kita pintar untuk mempackagingnya, ketika kita bagus untuk menyampaikan ataupun menyuarakannya hasil ide kita, ini akan berdampak besar buat masyarakat. Gitu sih. Wow, Mas, ini kan bisa dikatakan Indonesia ini kan lintas negara. Yeah. Nah, itu bagaimana kiprah Indonesia, khususnya Kalimantan Utara ini mengambil peran penting untuk bisa bagaimana menjadi agen perubahan khususnya di Asia Tenggara. Siap. Makasih Mas. Jadi kita melihat banyaknya warga negara Indonesia yang berada di Malaysia, khususnya ya, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja dan lain-lain seperti itu kan. Jadi kami lihat bahwa adanya ketidakstabilan ataupun ketidaksetaraan, baik itu dari segi pendidikan, ilmu, skill dan yang lainnya. Jadi di sini kami melihat sampai kapan teman-teman yang ibaratnya walaupun dia di luar, tapi dia memiliki masih ada rasa nasionalisme di dalam diri mereka. Salah satu contohnya adalah di Tawau, Sebatik, ya kan, yang masih satu pulau perbatasannya Indonesia dengan Malaysia. Di situ banyak sekali warga-warga WNI kita yang Betul. belum memiliki keperhatian khusus, bahkan sampai identitas negaranya sendiri aja mereka belum punya nih kan. Nah, kalau nggak dari kita semua anak muda ini yang untuk menciptakan hal terobosan terbaru itu, saya rasa agak mustahil negara sebesar ini diurus oleh satu instansi gitu ya, betul. satu kenegaraan, pemerintahan gitu kan. Nah, ini agak sedikit mustahil. Oleh sebab itu peran-peran kecil seperti inilah sebenarnya menjadi sebuah hal yang menjadikan bahwa pergerakan kita ini bukan hanya segera pergerakan saja, tapi konkretnya saya pernah melakukan asesmen khusus di Malaysia, di Kinabalu. Ternyata sekolah-sekolah kita yang ada di Kinabalu yang di Malaysia itu sangat miris sekali. Buku saja mungkin sangat terbatas di sana. Nah, dan kita di sini buku itu sebanyak apapun malah kita kurang untuk membacanya kan. Nah, ini dibiarin aja gitu. Nah, kalau dibiarin aja, kenapa nggak ini kita memberikan kesempatan ke mereka. Nah, itu menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa di mata negara ASEAN, bahwa ada loh satu instansi yang peduli warga negaranya di negara lain, dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi negara mereka dan membantu negaranya mereka juga. Ini kayak Brunei Darussalam kan, kalau misalkan jadi keamanan negaranya,
kemudian adanya akses yang pendidikan jadinya kesetaraan antara mereka gitu kan, negara emasnya Brunei gitu kan sama Indonesia itu kan biasanya ada kejomplangan yang sangat sangat tinggi sekali kan, kesenjangannya kan tinggi sekali kan. Nah itu ya harus kita yang melakukan ke sana. Dan kemarin itu di bulan April saya emang sengaja untuk mengelilingi lebih kurang dari 4 negara. Bulan April kemarin 4 negara, dan saya melihat bahwa potret kewargaan Indonesia itu sangat luar biasa, kekeluargaannya di sana ya. Nah, itu yang menjadi kekuatan bahwa teman-teman di sana juga patut untuk bisa kita perhatikan. Oh, itu tadi penjelasan tentang bagaimana kiprah IAS Indonesia di Asia Tenggara. Ternyata kepedulian mereka terhadap generasi muda itu sangat luar biasa nih pemirsa ya. Sampai bahkan ke negeri seberang sana, mereka perhatiannya sangat luar biasa, terkhusus di bidang pendidikan. Karena memang betul sekali yang dikatakan Mas Abrar tadi, negara itu tidak bisa mengurus suatu yang besar. Saking Indonesia ini kan sangat besar, tidak mungkin bisa mengurus satu bidang saya. Tapi IAS Indonesia inilah menjadi sebuah wadah yang tepat sekali untuk bagaimana memperdulikan nasib penerus generasi bangsa Indonesia ke depannya. Mas, kita sudah masuk di segmen terakhir ini, bagaimana statement closingnya bisa disampaikan terkait bagaimana IAS Indonesia ini akan ke depannya makin sukses, makin terus menjadi wadah generasi penerus bangsa tentunya di segala bidang. Silakan Mas Abrar. Jadi Dika juga ya bisa tambahkan closing statementnya ya. Pemuda adalah merupakan tali estafet sebuah negara. Oleh sebab itu, pemuda menjadi sebuah janji khusus untuk kita, sebuah negara ini. Oleh sebab yang dinanti-nanti dari langkah-langkah anak muda, dari aksi-aksi anak muda ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali untuk keberadaan negara ini. Dengan peningkatan skill, hard skill, dan juga kemampuan intelektual ataupun kritis dari anak-anak muda sangat berperan penting untuk pemerintahan kita saat ini. Ayo bergerak, ayo beraksi, dan selalu berinovasi. Jangan ada kata lelah, karena kalau misalkan kita udah di titik lelah, itu akan menjadi mimpi yang terpendam untuk berikutnya. Sekian dari saya, Muhammad Abrar Putra Siregar, selaku founder IAS Indonesia. Kita ke Mas. Baik. Ya. Langkah pemuda dengan langkah kecil saja akan menciptakan perubahan bagi negara. Dengan itu kami mengajak untuk berkolaborasi, mengajak untuk beraksi, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk negeri. Mari bergabung bersama kami di IAS Indonesia, inovasi untuk negeri. Saya Andika Januardi, terima kasih. Baiklah, itulah tadi perbincangan hangat kita bersama dua narasumber yang sungguh luar biasa tadi ya. Dari penjelasan, mulai dari pengenalan dan aksi nyata dari IAS Indonesia ini, bersama Mas Abrar selaku founder IAS Indonesia Kalimantan Utara dan Mas Andika Januari. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di BNJ Kalimantan Utara kali ini. Baik, jangan lewatkan pemirsa, saksikan terus program Ruang Publik Borneo News Jurnalis atau BNJ News hanya di channel resmi BNJ News. Ruang Publik, mendengar, berbicara, bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali.